Awal mula masuknya Yahudi ke Jazirah Arab ini, lebih tepatnya kita mulai dari kisah seorang raja Yaman bernama Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr ini seorang raja Yaman dan ia pernah bermimpi satu waktu, dalam beberapa buku sejarah disebutkan, dan dia sangat gelisah dengan mimpi itu. Dia mimpi kerajaannya hancur, segala macam api di sana sini, dia ketakutan. Lalu kemudian pada saat itu Rabi'ah bin Nasr ini bukan penyembah Allah, dia penyembah berhala. Dan banyak sekali ketergantungan partner antara berhala ini dengan dukun-dukun dan peramal penyamun, ini sambungannya gitu kan. Maka dia bertanya kepada para dukun-dukunnya, kira-kira apa takwilnya mimpi ini? Sebagian dukun-dukunnya mengatakan ini menandakan kerajaan Anda akan hancur sebentar lagi gitu. Maka Rabi'ah bin Nasr karena ketakutan dengan takwil mimpi itu, dia pun akhirnya mengeluarkan mayoritas keturunannya, anak-anaknya, sebagian istrinya, kemudian kerabat umumnya, yang kerabat besarnya dia dipindahkan. Dipindahkan di wilayah sekitar Irak, di wilayah padang pasir yang luas, dan di wilayah sekitar Irak inilah berkembang pesat keturunan dia, sehingga menjadi komunitas kerajaan yang besar juga di Irak. Tapi ini keturunan Rabi'ah bin Nasr. Dan nanti akan dikenal ada seperti Nu'man ibn Bashir. Baik, yang sedang kita bahas Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr ini selain memang kerajaannya sangat luas, dia juga terkenal sekali mempertahankan setiap raja. Nanti kalau dia mati harus anaknya yang jadi raja. Nanti kalau anak yang pertama mati pindah ke anak kedua, anak ketiga, terus dia mau ke keturunannya. Dia tidak alihkan ke saudaranya. Salah satu keturunan Rabi'ah bin Nasr yang terkenal sekali, jadi banyak keturunan dia, tapi diantaranya yang jadi saksi bahasan kita adalah seseorang yang bernama Tabban As'ad. Ini nama yang kedua. Jadi Rabi'ah bin Nasr ini adalah raja dulunya, tapi bukan dia yang sedang kita bahas. Ada keturunan dia yang bernama Tabban As'ad. Tabban As'ad ini kerajaannya luas, secara fisik orangnya kuat, tampan, kaya raya, keturunannya banyak, dan menjadi tradisi orang-orang Arab pada saat itu, dan sampai sekarang sebenarnya masih terjadi. Kalau ada seseorang memiliki kelebihan fisik, keturunannya banyak, orangnya pintar, kaya raya, pokoknya berkumpul pada dia kelebihan-kelebihan duniawi ini, maka dia boleh membuat suku sendiri atas namanya dia. Walaupun suku itu dianggap cabang dari suku induk. Salah satunya adalah Tabban As'ad ini. Tabban As'ad ini karena memiliki banyak kelebihan dunia, di antaranya hampir seluruh wilayah Jazirah Arab, terutama Yaman pada saat itu dikuasai oleh dia. Maka dikeluarkanlah sebuah julukan untuk dia, khusus untuk Raja Yaman, dengan istilah Tubba. Diambil dari nama dia Tabban As'ad. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qaumu Tubba, dan kaum Tubba. Tubba maksudnya adalah orang-orang Yaman. Dan Yaman ini punya histori memang. Sebagaimana kita tahu juga ada surah nomor 34 dalam Al-Quran namanya surah Saba. Saba adalah nama lainnya negeri Yaman. Jadi memang banyak histori berhubungan dengan negeri ini. Tentu pada saat itu sebab dikeluarkannya istilah Tubba karena raja-raja dunia yang berkuasa juga punya julukan-julukan. Seperti misalnya kalau Persia itu ada istilah Kisra. Kemudian ada Mesir, kita tahu ada Fir'aun ya. Itu kan istilah induk ya. Jadi Fir'aun itu sebenarnya istilah setiap orang yang ternobatkan jadi raja di Mesir pada saat itu. Seperti misalnya yang bermasalah dengan Musa alaihissalam, itu ada Ramsis ya. Raja lagi namanya Ramsis, tapi dia dikembalikan ke induk istilah raja Mesir Fir'aun. Persia namanya Kisra, Romawi namanya Kaisar, yang sampai sekarang masih dipakai gitu kan. Ini istilah-istilah induk. Sementara Ethiopia namanya Najasyi, dan ini kurang lebih raja-raja yang berkuasa di dunia pada saat itu. Jadi kalau kita petakan peta dunia ini, di daerah barat Jazirah Arab itu ada Kisra, di daerah utara Kaisar, di daerah timurnya di Afrika ada Najasyi, dan di daerah selatannya ada Tubba. Tabban As'ad ini orangnya selain kaya raya, dia juga punya jiwa perdagangan teman-teman sekalian. Dia suka sekali berdagang. Dia selalu mengadakan rekreasi, jalan. Dan setiap kali dia pergi, dia selalu melihat potensi apa ada di wilayah itu, kemudian dikelola sama dia menjadi bisnisnya. Satu waktu pernah dia melewatin kota Madinah. Kota Madinah pada saat itu masih bernama Yathrib. Nama lainnya Yathrib ya.
Dan nama ini sebenarnya setelah diutus Nabi Muhammad SAW kita sudah tidak boleh lagi pakai. Di dalam banyak hadis Nabi SAW melarang kita memanggil Madinah dengan Yathrib, tapi beliau menggantinya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah atau Tayyibah atau Tabah, gitu kan. Jadi memang diberikan nama atau diganti nama. Tabban Asad ini mampir ke kota Madinah nih, Yathrib pada saat itu. Kemudian karena dia lihat Yathrib ini hidup, karena di situ perkebunan kurma banyak dan banyak orang yang datang khusus untuk membeli kurma ke Madinah, maka dia pun menitipkan anaknya laki-laki, anak pertamanya untuk memegang bisnis itu. Dikasih modal sama dia, kemudian mulailah dia mengambil kurma-kurma dari Madinah, kemudian dikirim ke Yaman, dikirim kemana-mana lah wilayah kekuasaannya Tabban Asad ini. Ternyata anaknya Tabban Asad ini berselisih dengan beberapa orang masyarakat Madinah, akhirnya cekcok ribut, terbunuh anaknya Tabban Asad. Berantem, mati. Tabban Asad ini waktu sampai berita kepadanya, walaupun pada saat itu tidak ada informasi kayak kita sekarang ya, sulit sekali untuk mendapatkan informasi kecuali sebulan, 2 minggu, 3 minggu, karena jauh, orang harus menunggangi kuda atau kebetulan ada kafilah yang jalan ke sana baru dapat informasi. Sampai ke berita Tabban Asad ini anaknya mati 3 pekan atau sebulan setelah kejadian terbunuhnya anaknya. Maka dia membentuk pasukan besar dari Yaman ingin menghancurkan kota Madinah. Keluarlah dia dengan pasukan besarnya, kepung Madinah. Madinah waktu itu punya benteng. Sampai di zaman Nabi SAW memang sudah punya benteng itu. Tembok yang tinggi, ada pintu gerbangnya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dikepunglah Madinah. Kemudian terjadi peperangan. Ada hal yang membuat Tabban Asad kagum dengan penduduk Madinah. Yaitu, kalau pagi hari sampai siang, sampai menjelang sore mereka perang. Saling memanah, saling duel, segala macam. Terjadi peperangan lah. Tapi kalau malam hari, penduduk Madinah mengirim makanan untuk pasukan Tabban Asad. Kena terkeram dengan karamnya, dermawannya. Perangnya perang, tapi malam hari enggak dikirimin, ditawarkan untuk diobatin orang-orang yang luka di antara mereka. Belum pernah Tabban Asad menemukan musuh seperti ini. Tapi dia tetap ingin membalas dendam. Di kota Madinah teman-teman sekalian, pada saat itu setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengah kota Madinah orang Yahudi, setengahnya lagi orang asli Madinah. Orang-orang yang kembali kedua induk suku Arab namanya Aus dan Khazraj. Nanti dua suku ini Aus dan Khazraj di zaman Nabi SAW namanya Ansar. Namanya Ansar, mereka masuk Islam. Jadi terbagi dua Madinah, setengahnya Yahudi, setengahnya dua suku Arab ini. Orang-orang Yahudi supaya merasa aman, maka mereka membuat Aus dan Khazraj ini perang terus untuk ribut, terjadi fitnah, dibiayai yang ini, dibiayai yang itu, jadi terus ribut nih dua suku ini agar orang Yahudi selalu aman. Seperti itu yang sekarang juga Yahudi lakukan di dunia gitu kan. Dan orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah teman-teman sekalian karena mereka mendapatkan dalam kitab Taurat kalau Nabi terakhir nanti itu akan keluar di kota hijrah, yang kota itu memiliki ciri khas. Dalam Taurat disebutkan dan sekarang juga ada di sebuah kota yang kota itu dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan sumber penghasilan utamanya kurma, serta dihimpit dengan 2 batu hitam yang luas. Kalau di Madinah sekarang dikenal dengan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah, wilayah timur dan wilayah barat. Di timur dan di baratnya itu teman-teman sekalian ada batu-batu hitam yang tajam. Saking panasnya cuaca itu sampai panas batu-batu itu, dan Madinah pada zaman itu mustahil diserang dari dua sisi ini. Wilayah utaranya Madinah itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Di daerah Uhud ya, gunung Uhud ke atas itu penuh dengan pohon-pohon kurma gitu ya. Jadi pintu gerbang Madinah adanya di selatannya. Makanya nanti kalau kita bahas perang Khandak, perang Parit, itu parit dibuat oleh Nabi SAW di daerah selatannya kota Madinah. Sehingga cuma dari situ saja tidak bisa diserang. Kalau timur dan barat sulit diserang oleh pasukan kuda karena penuh dengan batu-batu hitam yang tajam, dan juga di daerah utara penuh dengan pohon-pohon kurma yang lebat. Orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah gara-gara itu. Dan selalu saja orang Yahudi berkata kepada Aus dan Khazraj, dua suku yang nanti jadi Ansar setelah masuk Islam, berkata nanti akan keluar Nabi terakhir di kota ini dan kami akan menjadi pengikutnya yang setia, dan kami akan memerangi kalian hai Aus dan Khazraj sebagaimana kaum Ad dan Iram. Ada dua dulu, kaum Ad dan Iram ini mereka berperang sampai banyak sekali korbannya. Kami akan memerangi kalian sampai seperti itu karena kami sedang menunggu Nabi terakhir itu keluar.
Ini sebabnya kenapa Yahudi ada di kota Madinah. Waktu Tabban As'ad mengepung kota Madinah dan sudah kurang lebih berjalan 40 hari belum bisa menembus kota Madinah, keluarlah dua pendeta Yahudi dari Madinah. Keluar kemudian minta izin ketemulah. Lalu keduanya bertanya kepada Tabban As'ad, wahai raja, apa yang anda inginkan di kota ini? Saya mau menghancurkan kota ini, membalas dendam, anak saya dibunuh, kenapa? Gitu kan. Kata dua-duanya, anda tidak akan mampu. Seberapa lama pun anda mengepung kota ini tidak akan mampu. Kata Tabban As'ad, kenapa? Ditanya, karena ini adalah mahjarun Nabi. Ini adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Dari mana kalian tahu itu? Dari kitab kami Taurat. Inilah Taurat. Mulailah mereka menceritakan tentang agama Yahudi. Gara-gara cerita demi cerita, dan waktu itu Tabban As'ad ini penyembah berhala, ngikutin kakeknya tadi Rabi'ah bin Nasr, gitu kan. Maka akhirnya masuk Yahudi Tabban As'ad. Si raja Yaman ini masuk Yahudi. Setelah masuk agama Yahudi, dia berkata kepada pendeta dua orang, tadi disebutkan namanya dua pendeta ini, kalian berdua bisa nggak ikut ke Yaman supaya kalian mengajak masyarakatku pindah daripada mereka sembah api, sembah berhala, lebih baik beriman kepada Allah ini sebagaimana kalian jelaskan kepada saya. Kata dua pendeta itu, tentu saja, nggak ada masalah, kami akan ikut bersama anda. Dan ini teman-teman sekalian membuktikan memang orang-orang Yahudi sangat mengetahui tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW sampai mereka hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi SAW lahir. Ini cerita sebelum Nabi lahir ya. Ini cerita ini masih jauh. Nanti akan kita bahas insya Allah bagaimana lahirnya Nabi SAW. Dan Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi ini sebenarnya dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamuhu ulama'u bani Israil. Apakah tidak cukup menjadi bukti untuk mereka bahwa para ulama Bani Israel bisa mengetahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Juga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 157, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan dan memastikan di dalam Taurat dan Injil memang sudah ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u 'anhum israhum ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كان عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW, yang buta huruf karena tidak bisa baca dan nulis, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan Nabi SAW begitu, bukan penghinaan untuk beliau, tapi justru kedudukan Nabi SAW untuk memastikan beliau tidak mengarang-arang Al-Quran itu. Yang mereka temukan dan dapatkan tertulis namanya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi di Taurat dan Injil itu ada hukum-hukum yang memang berat, ya. Seperti misalnya orang-orang Yahudi di dalam syariat Musa alaihissalam, kalau mereka berbuat dosa besar, berzina kah, riba kah, dosa-dosa besar, kalau mau taubat harus bunuh diri. Hukumnya waktu itu seperti itu, ya. Sebagaimana Musa mengatakan faqtulu anfusakum. Kalau mau taubat ada orang datang, dalam Al-Quran diceritakan Musa alaihissalam mengatakan kalau begitu bunuh diri kalian sebagai bentuk taubat kepada Allah. Ini belenggu. Datangnya Nabi Muhammad SAW menghilangkan itu. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang turun kepadanya maksudnya Al-Quran, mereka lah orang-orang yang beruntung. Tabban As'ad kemudian mengajak, ya, kedua pendeta Yahudi untuk pergi ke Yaman. Kalau Jazirah Arab di daerah atasnya, ini kita katakan utara, negeri Syam. Di daerah timurnya ada Afrika, di daerah baratnya ada Persia, di daerah selatannya ada Yaman, gitu kan. Pada saat itu Tabban As'ad di tengah-tengah Jazirah Arab ini ada Madinah, Mekah, baru kemudian Yaman, gitu kan. Tabban As'ad pulang dari Madinah mau kembali ke Yaman, dia lewatin Mekah. Ada satu suku namanya suku Huzail.
Suku Huzail ini teman-teman sekalian, mereka tidak suka penduduk Mekah, mereka tidak suka juga penduduk Yaman. Lalu mereka datang pimpinan-pimpinannya kepada Tabban Asad lalu berkata, wahai raja, mau nggak anda mendapatkan harta yang banyak tanpa ada perlawanan? Kata Tabban Asad, tentu saja. Di mana saya bisa dapatkan? Kata mereka, di dalam kota ini, tadinya pasukannya itu istirahat di pinggiran kota Mekah, nggak niat mau masuk ke Mekah, di pinggiran kota Mekah. Lalu mereka berkata, di dalam kota ini ada satu rumah yang diagungkan oleh masyarakatnya, maksudnya Ka'bah. Dan di dalam Ka'bah itu, di dalam tempat itu ada banyak emas. Memang pada zaman itu teman-teman sekalian, saking orang-orang menghormati Ka'bah itu sampai mereka banyak menanam emas di situ. Dikali, ditanam, ditaruh di sekitarnya, ditaruh di dalamnya. Dan itu kalau sudah ditaruh di Ka'bah tidak boleh ada yang ambil. Dianggap itu adalah sesuatu yang sudah diberikan untuk Ka'bah. Maka Tabban Asad mengatakan tentu saja. Lalu kemudian dia kirim beberapa mata-mata keliling Mekah. Memang Mekah ini kota yang kecil. Memang di situ ada rumah yang betul ditawafin, dilihat, dimuliakan oleh orang. Dan memang kelihatan banyak emas-emas gitu. Maka setelah melihat keadaan kota kayaknya nggak ada pasukan besarnya nih. Tabban Asad tiba-tiba menyuruh pasukannya, siap semua kita serang kota ini, ambil nih hartanya semuanya. Karena dia tadinya penyembah api, penyembah berhala, dia nggak tahu tuh Ka'bah apa, dia nggak tahu kota Mekah ini. Begitu pasukan sudah siap semua, dua pendeta Yahudi ini lihat pikirnya mau jalan ke Yaman, tapi kok pada siapin pedang, pada siapin busur panah, beda, bukan seperti orang mau pulang, tapi orang kayak mau berperang. Mereka tanya kepada Tabban Asad, ada apa? Dia bilang, saya mau masuk ke kota ini. Di kota ini informasinya ada sebuah rumah yang dikultuskan oleh masyarakatnya, dan di sana ada banyak emas. Saya mau ambil, saya mau rebut. Kata dua pendeta Yahudi ini, demi Allah, sesungguhnya anda telah ditipu oleh suku Huzail. Yang menyampaikan kepada anda ini siapa? Suku Huzail bukan? Iya, suku Huzail. Suku Huzail ini tinggal di dekat kota Mekah. Suku Huzail itu tidak suka sama penduduk Mekah, tidak suka sama penduduk Yaman. Mereka tidak suka anda. Ini pernyataan orang Yahudi ya. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Cuma ini saja rumahnya Allah. Kalau anda datang akan menyerang, maka anda akan dihancurkan oleh Allah. Enggak mungkin terjadi. Lalu apa saran kalian? Saran kami, anda masuk, anda tawaf di situ, kemudian agungkan dia. Baiklah, kata Tabban Asad, kalian ikut dengan saya. Kata dua pendeta, kami enggak ikut. Kenapa enggak ikut? Kan kau yang perintahkan, kalian yang perintahkan. Kata dua pendeta ini, kami pendeta Yahudi, tidak layak kami tawaf di Ka'bah selama masih ada berhala yang diletakkan oleh kaumnya. Kita sudah ceritakan pada pertemuan kita yang lalu, ada satu orang namanya Amr bin Luhai, orang yang pertama memasukkan berhala Jazirah Arab, yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar, disiksa sama Allah karena dia yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Itu ada berhala-berhala. Maka anda saja yang masuk. Dan ini pengakuan yang lain secara histori. Orang-orang Yahudi tahu kalau Ka'bah rumahnya Allah, dan tahu kalau sembah berhala itu nggak boleh, gitu kan. Baik, masuklah Tabban Asad teman-teman sekalian. Kemudian dia lakukan apa yang diperintahkan. Dia tawaf, gitu kan. Kemudian dia berbagi-bagi, dia bersedekah di kota itu. Setelah itu teman-teman sekalian, dia tertidur. Setelah tawaf dia tertidur. Kemudian Tabban Asad mimpi pada saat itu, dia mimpi kalau dia meletakkan kain pada Ka'bah, yang kita namakan sekarang kiswah, gitu kan. Jadi awal histori kiswah dari manusia ini, dari Tabban Asad ini. Dulunya cuma batu saja. Tabban Asad bangun, lalu dia, karena dia raja, orang-orang Mekah juga tahu kalau dia ini adalah raja Yaman. Kemudian dia menyumbanglah, dibuat kain yang bagus, dikemaslah Ka'bah itu. Dia menginap di Mekah sekitar 3 hari. Hari kedua dia mimpi lagi, dia memberikan kain yang lebih bagus. Maka disuruh sama dia buat kain yang lebih bagus. Pada saat itu kain terbagus dari Yaman, kain katun. Dibuatlah kain katun menjadi kiswahnya Ka'bah, yang didobel. Kemarin kainnya biasa, sekarang kain yang lebih bagus gitu. Setelah itu kemudian dia meninggalkan kota Mekah. Waktu dia tinggalkan kota Mekah, teman-teman sekalian, menuju ke Yaman dan tiba di Yaman, dia mulai mengumpulkan para pendeta-pendeta Yaman. Di sini pendeta dalam arti kata memang tokoh-tokoh masyarakat mereka yang menyembah berhala dan menyembah api. Jadi antara berhala sama api ini mereka membagi di Yaman itu sehari sembah api, sehari sembah berhala. Dan mereka punya satu tempat api yang besar sekali di Yaman.
Pada saat itu digambarkan kalau pintunya dibuka di dalam ruangan itu ada api, kalau dibuka apinya tuh nyembur keluar sampai sangat jauh, gitu kan. Setiap hari mereka selalu membakarnya ya terus gitu. Menambah bahan bakar, maksudnya dari kayu-kayu, dari batu dan seterusnya. Maka Taban Asad memanggil para pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat, sampaikan ini loh agama yang saya baru anut, begini, begitu, begini segala macam. Pendeta ini disuruh ngomong. Ternyata mereka nolak. Mereka nggak mau, kami nggak akan tinggalkan sembah berhala dan api ini. Ini sudah kami yakini sebagai Tuhan. Musyawarahlah Taban Asad sama dua pendeta ini, apa yang kita harus lakukan? Baik, coba dakwahin mereka yang mau masuk ke agama ini, sudah berikan hadiah dan seterusnya. Setelah diskusi lagi, ternyata orang-orang masyarakat, mereka ada yang memberikan masukan kepada Taban. Caranya begini saja, kita kan punya api nih. Api ini rupanya oleh masyarakat Yaman, teman-teman sekalian, ada keyakinan pada saat itu, unik memang ya. Tapi ini ya keyakinan. Api ini teman-teman sekalian memiliki pintu gerbang yang besar. Kalau ada dua orang yang bertikai dan tidak ditemukan titik temunya, dua-duanya ngotot, maka dua-duanya diberdirikan di depan pintu gerbang itu. Pintu gerbangnya dibuka, siapa yang pertama dilahap oleh api, dia berarti yang salah. Keyakinan pada saat itu, begitu keyakinan mereka. Maka sebagian masyarakat bilang begini saja, Raja Taban Asad, sekarang berdirikan pendeta anda ini, orang Yahudi ini, dengan orang-orang ini, ya, pimpinan-pimpinan kami di depan api. Siapa yang dilahap api, dia yang salah. Taban Asad musyawarah sama dua pendeta. Bagaimana sekarang ini? Maka mereka mengatakan lakukan saja. Kami akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bisa berikan pertolongan gitu. Baiklah. Diberdirikanlah pimpinan-pimpinan penyembah berhala dan api ini dengan dua pendeta Yahudi ini. Begitu dibuka pintu, dengan hikmah Allah, api menyambar pendeta-pendetanya mereka nih. Maksudnya kepala-kepala pimpinan penyembah api nih. Lalu mereka sempat lari. Begitu kembali lagi, dibuka lagi pintu, diserang oleh api. Ternyata mereka yang diserang oleh api itu, dilahap oleh api. Gara-gara kejadian itu, satu negeri Yaman masuk agama Yahudi. Dan ini awal cikal bakalnya agama Yahudi yang ada di negeri Yaman. Berjalan waktu teman-teman sekalian, Taban Asad ini meninggal dunia dan datang anaknya bernama Hassan. Hassan ini orangnya dalam buku-buku sejarah dikatakan orang yang punya percaya diri yang sangat tinggi. Pada saat hari pertama jadi raja, sudah dinobatkan segala macam, ya, maka dia berkata, saya ingin menaklukkan dunia, kata si Hassan, anaknya Taban Asad. Maka orang-orang bilang, bagaimana caranya? Negara mana yang mau ditaklukkan? Dunia ini luas. Dan pada saat itu ada Najasyi di Afrika, ada Fir'aun di Mesir, kemudian ada Kaisar di Romawi, dan ada juga ada Kisra di Persia. Di antara empat pemimpin dunia ini, dan ada Taban Asad tadi di Yaman. Tapi Taban ini kerajaan yang paling kecil dibandingkan empat yang lainnya. Dan di antara empat ini, yang paling besar dan kuat waktu itu Kisra, Persia. Ini juga sama penyembah api, gitu kan? Kata Hassan kepada para penasihatnya, siapa negara yang paling kuat di antara empat itu? Kata mereka, Persia. Dia bilang, saya akan mulai menyerang Persia. Artinya Yaman pada saat itu dibandingkan Persia. Persia itu teman-teman masuk Irak, Iran, Rusia, seluruh Rusia, sebagian besar wilayah India. Sementara Yaman, satu negeri, sampai sekarang masih dikatakan Yaman, kecil. Artinya cuma paling 10% dari wilayah Persia. Bahkan lebih sedikit dari itu, mungkin cuma 7%-an gitu. Jadi kecil sekali. Pasukannya kecil, mau lawan Persia nggak mungkin. Tapi karena raja orang semua pada ikut. Ini bukan karena mau menyebarkan agama Yahudi ya, bukan karena dia mau sebarin agama, bukan. Memang cuma mau luaskan wilayah saja, nggak bawa-bawa nama agama nih. Di tengah jalan teman-teman sekalian, banyak penasihat-penasihatnya, pimpinan-pimpinan pasukannya tidak setuju dengan ini. Ini gimana caranya memberhentikan Raja Hassan ini? Hassan ini ngotot, percaya dirinya luar biasa gitu. Padahal mereka ini pada saat itu jumlahnya sedikit. Maka beberapa penasihat berbicara dengan adiknya Hassan bernama Amr. Amr ini didatangi oleh beberapa penasihat mengatakan, wahai Amr, bicaralah sama saudaramu ini. Siapa tahu bisa, karena Hassan ini punya kemah, nggak boleh sembarangan orang masuk. Penasihat-penasihatnya pun kalau mau masuk dicek semua badannya, dikeluarin semua senjata-senjatanya, baru boleh masuk. Gitu. Kecuali Amr. Amr ini boleh keluar masuk karena adik kandungnya dan dipercaya oleh si Hassan. Masuklah Amr, dinasihatinlah kakaknya, nggak mau tahu, nggak usah ikut campur, ini urusan saya. Lapor kepada para penasihat, ini gimana nih, kata kakak saya begini. Baik Amr, kalau kamu mau bunuh kakakmu itu,
Hassan ini bunuh. Kalau kamu bunuh, kami nobatkan kamu menjadi raja setelahnya. Rupanya Amr ini mau, karena dia tamak. Otomatis nggak usah tunggu kakaknya mati baru jadi raja, sekarang bunuh selesai. Waktu dia mau membunuh Hassan, banyak penasehat yang menyetujui itu kecuali satu orang. Ada satu orang namanya Dzu Ru'ain. Dzu Ru'ain ini nggak setuju. Dia bilang, hai Amr, jangan bunuh kakakmu. Tidak ada orang yang bunuh saudaranya kecuali akan sumpek seumur hidupnya. Nggak bisa. Dia bilang enggak, tapi saya mau jadi raja. Maka Dzu Ru'ain sempat meninggalkan satu kertas dari kulit surat. Dia bilang, peganglah ini. Satu waktu kalau dibutuhkan, tolong baca di hadapan saya. Kata Amr, baiklah. Maka dia masuk ke kemah kakaknya. Setelah dia merasa di waktu-waktu seperti malam, waktu aman, dia membunuh kakaknya. Ini kasih cerita Hassan mati dan Amr menjadi raja Yaman pada saat itu. Amr ini setelah membunuh kakaknya, teman-teman sekalian, ini historinya begitu ya. Setelah membunuh kakaknya, dia merasa gelisah, nggak bisa tidur, bingung dia. Ada masalah apa sebenarnya? Sampai berobat sana sini nggak bisa sembuh. Dan dia merasakan siksa ini berbulan-bulan. Tidak bisa tidur, nggak bisa makan. Akhirnya dia musyawarah dengan beberapa orang yang lain selain penasihat-penasihatnya. Mereka bilang, hai Amr, Raja Amr, kalau anda mau hilang dari penyakit ini, caranya cuma satu. Anda harus membunuh semua orang yang menasihatin anda dulu membunuh kakak. Amr tiba-tiba setuju, baiklah, tangkap semua itu. Penasihat-penasihatnya dikumpul semua, banyak, puluhan orang, bunuh semuanya. Setelah mati semua, tinggal Dzu Ru'ain. Dzu Ru'ain tadi yang ninggalin kertas. Itu salah satu penasihat yang meninggalin surat. Waktu datang mau dibunuh, dia bilang, sebentar, jangan bunuh saya dulu. Saya titipkan surat di tangan anda pada saat anda membunuh kakak anda Hassan. Coba buka, dibuka. Ternyata di dalamnya ada pepatah-pepatah bahasa Arab memang. Yang kurang lebih, Dzu Ru'ain mengatakan, ala man yashtari saharan binaumin, as-sa'idu huwa man yabitu. Fa amma ahlul Yaman, fa khabat wa khanat, fa ma'adhiratul ilahi lidzi Ru'ain. Jadi kurang lebih artinya gini. Dia bilang, banyak orang yang melakukan perbuatan seperti kamu, membunuh orang yang sebenarnya tidak layak untuk dibunuh, sehingga akhirnya dia jadi susah untuk tidur ya. Ini sebelum dibunuh si Hassan. Dia bilang begitu. Kemudian ini sudah menjadi sebuah keyakinan pada saat itu seperti itu. Kemudian akhirnya dia tidak bisa tidur di malam hari dan dia ganti dengan begadang. Penduduk Yaman, penasihat-penasihat banyak yang berkhianat, makin rugilah mereka. Tapi karena Dzu Ru'ain melarang anda untuk membunuh, maka keselamatan dari Tuhan untuknya. Maka akhirnya Amr tidak membunuh Dzu Ru'ain. Berjalan waktu, Amr pun meninggal dunia, si Raja Yaman. Maka anak-anak Rabi'ah bin Nasr kembali kepada manusia yang pertama tadi. Rabi'ah bin Nasr ini yang pertama, kemudian ada anaknya Taban As'ad, kemudian Taban As'ad punya anak Hassan, Hassan dibunuh oleh adiknya Amr, kemudian Amr meninggal. Waktu Amr meninggal, anak-anak Rabi'ah bin Nasr, anak-anak kerajaan ini semua berselisih. Satu sama yang lain ribut, memperebutkan kerajaan. Sementara politik Yaman kacau pada saat itu, maka ada satu orang perampok jalanan, dia memang kerjanya sama pasukannya, berapa ratus orang, selalu cuma menghadang kafilah lewat, dirampas, menyerang satu kampung, diambil, begitu-gitulah kerjanya. Namanya Khunai'ah Dzi Syanatiq. Khunai'ah ini, teman-teman sekalian, dia menunggangi keadaan politik Yaman yang pada saat itu lagi kacau. Kemudian dia menyerang istana, lalu merebut istana dari keluarga Rabi'ah bin Nasr. Akhirnya orang ini menjadi raja tiba-tiba di Yaman. Namanya Khunai'ah. Khunai'ah ini orang yang buruk, suka mengambil istrinya orang lain, suka menyiksa. Akhirnya keadaan Yaman sangat memprihatinkan gitu. Akhirnya karena kondisi Yaman pada saat itu tidak nyaman, kurang lebih berjalan sekitar 2 tahun kepemimpinannya, ada satu turunan Rabi'ah bin Nasr namanya Dzu Nuwas. Dzu Nuwas ini dia yang naik ke istana malam hari, kemudian dia mengambil pisau dan dia membunuh si Khunai'ah. Waktu Khunai'ah mati, si perampok jalanan yang merebut tiba-tiba kerajaan tadi, maka Dzu Nuwas menjadi raja. Kembali lagi kerajaan kepada anaknya Rabi'ah bin Nasr.